Aduh, sayang sekali. Lagi-lagi nggak lihat jelas wajah wanita itu. Apa semangka ini sudah matang? Sudah matang. Bagus. Semangka ini bagus. Oke. Aku beli semua semangka di gerobakmu ini. Aduh, oke. 2.000. 2.000 mau beli segerobak semangkaku? Kenapa? Kebanyakan. Kalau begitu, kembalikan setengahnya. Apa kembaliannya ini cukup? Anak muda, beraninya kamu menantangku? Pengawal, hancurkan lapak semangkanya. Siapa yang berani nggak sopan pada Pak Ferry? Hormat pada Pak Ferry. Hormat pada Pak Ferry. Apa? Susan Mali, orang terkaya negara pria. Yoga Leman, Raja Asta. Kenapa mereka bisa datang ke sini? Kenapa kalian ke sini? Pak Ferry, bertahun-tahun gak ketemu. Kami rindu padamu. Makanya datang menemuimu. Pak Ferry, kami sudah pesan aula utama di Hotel Leman. Mari makan bersama kami. Saudara-saudara Gaya sangat merindukan. Aku mengabdikan masa mudaku. 20 tahun di militer, mendirikan Gaya. Negara pria sedang jaya. Aku juga harus mundur. Sekarang aku Cuma mau bersama anak dan menantuku, juga cucu-cucuku nantinya, menjalani hidup yang sederhana. Kalian pulang saja. Pak Ferry, sebagai pendiri Gaya yang terhormat, sekarang jualan semangka di jalan. Sudahlah, biarkan aku menikmati hidup damai dan tenang. Tapi, aku bisa janji pada kalian, 3 hari lagi, di peringatan 20 tahun Gaya, aku akan hadir. Terima kasih Pak Ferry. Ini anggur Istana Teh dan teh asli Doria. Hadiah dariku untuk Anda. Anda harus menerimanya. Pak Ferry, kartu kredit premium kehormatan, Tom, Villa, Olia, nomor H. Sudahlah. Kalau begitu, aku terima. Nantinya, jangan ganggu aku lagi. Sudahlah, aku pulang dulu. Besok, anak dan menantuku menikah karena hamil dan menggelar upacara. Aku harus minum anggur di sana dan bantu siapkan. Aku pulang. Pulang tepat pada waktunya. Bawa rongsokanmu pergi. Bu Gina, apa maksud kata-katamu ini? Kenapa kamu sama sekali nggak peka? Maksudnya, suruh kamu pergi, keluar dari rumah ini. Keluar? Aduh, Bu Gina, bercandamu agak keterlaluan. Aku sudah lama tinggal di rumah ini. Selain itu, besok pernikahan Jenny dan Ryan. Kalau aku menikah dengan Ryan, ini akan jadi rumah baru kami. Kedepannya, ini akan jadi rumah kecil kami. Kamu tinggal sini, mengganggu hidup kami berdua. Selain itu, Ryan baru dipromosikan jadi manajer perusahaan Nesa. Sering lembur dan jarang di rumah. Kamu juga duda. Pasti punya pikiran gak pantas padaku. Beberapa kali mandi, aku merasa diintip.
Stokingku juga banyak yang hilang. Jenny, jangan asal bicara begitu. Benar, Jenny. Ayahku bukan orang begitu. Kita nggak tahu hati orang. Pria yang lama menduda, berani bilang nggak tergoda perawan sepertiku. Di gerobak semangkanya, bahkan ada fotoku. Bukan, itu kan foto keluarga kita, aku. Aku nggak peduli. Pokoknya kalau kamu di sini, aku pergi. Kalau kamu berani tinggal, aku batalkan pernikahan ini. Dan kugugurkan kandunganku. Enggak. Tapi rumah ini kubeli dengan uangku. Apa peduliku kalau kamu yang beli? Kamu sudah memberikannya pada Ryan. Dan Ryan memberikannya padaku. Jadi sekarang akulah pemiliknya. Jangan kata kamu yang kuusir. Meski Ryan aku usir, dia juga harus pergi. Ryan, bagaimana denganmu? Kamu nggak sependapat dengan Jenny, kan? Ayah, demi kebahagiaanku dan Jenny, baiknya ayah mengalah dan pindah. Sebagai orang tua, siapa yang nggak ingin melihat anak-anaknya hidup bahagia? Oke, aku pindah. Aku pindah sudah cukup, kan? Tapi, bisakah aku tinggal sehari lagi? Setelah besok malam hadiri pernikahan kalian, minum anggur. Aku akan pergi. Ayah, untuk pernikahan besok, baiknya ayah nggak usah hadir. Biar ayah dan ibu mertuaku saja yang datang. Ayah juga nggak ada keluarga yang diundang. Ryan, aku ini ayahmu. Kamu melarangku hadir di pernikahanmu? Melarangmu hadir. Itu juga demi kebaikan anakmu dan cucumu nantinya. Ryan itu eksekutif di grup Nesa. Pergaulannya dengan orang kaya dan terhormat. Selain itu, semua orang berpikir Ryan itu anak orang kaya. Kalau mereka tahu ayahnya penjual semangka, bagaimana dia bisa menjaga harga dirinya ke depannya? Sih, benar. Kita orang tua jangan terlalu egois. Jangan pikirkan kesenangan sendiri. Pertimbangkan perasaan anak. Lagi pula, kalau pernikahan ini megah, kamu bisa bangga, kan? Nak, kamu sungguh larang ayah menghadiri pernikahanmu? Ayah, Jenny benar. Aku sedang berada di puncak karier. Jangan lagi bikin masalah. Jangan banyak bicara. Ferry, kamu harus pindah hari ini juga ke depannya. Jangan sering muncul di hadapanku. Perutku sakit. Sepertinya karena terlalu marah. Anak ini bisa keguguran. Dasar orang tua nggak tahu diri. Lihat, apa yang kamu buat pada rumah ini? Kamu bikin berantakan seperti ini. Belum pergi. Kamu mau cucumu mati dalam kandungan? Oke, aku pergi. Sekarang juga aku pergi. Ryan, jaga Jenny baik-baik. Lihat apa? Sekarang kita telepon para tamu. Lihat, apa kita bisa undang bos wanita misteriusmu, Nesa Ivano, untuk hadir? Paruh pertama hidupku untuk negara. Paruh kedua, ingin merawat anak yatim, teman seperjuanganku. Gak disangka, mereka mengusirku. Apa aku ditakdirkan hidup sendiri sampai mati? Kalau aku punya rumah sendiri, dan punya anak sendiri, lebih baik lagi kalau anak perempuan. Hidupku gak akan ada penyesalan. Senang. Paman sangat hebat. Sekali lempar langsung pecahkan kaca depan. Awas. Brengsek. Beraninya campur urusan geng Elio. Bunuh dia. Paman hebat dan keren.
Kalau saja paman itu ayah. Nah, jangan sembarangan mengakui ayah. Nanti ayahmu bisa marah. Omong-omong, siapa namamu? Paman, namaku Lala Ivano. Sejak lahir, aku nggak punya ayah. Cuma hidup berdua sama ibu. Kakek juga nggak menyukai kami. Kasihan sekali kamu, Nak. Lalu, mana ibumu? Kamu punya nomor teleponnya? Aku? Aku nggak ingat nomor telepon ibu. Tapi aku tahu alamat rumah. Di kawasan Villa Diaz, antar aku pulang ya. Oke, Paman akan antar kamu pulang. Kamu haus? Makan semangkanya. Terima kasih, Paman. Paman baik sekali. Oh ya, Paman siapa namanya? Tahun ini umur Paman berapa? Namaku Ferry Satya. Tahun ini 40 tahun. Paman, mau istri nggak? Anak kecil kok nanya begitu? Paman Ferry. Nama ibuku Nesa Ivano. Tahun ini 25 tahun. Dia cantik dan kaya. Aku ini putri tunggalnya. Suka makan semangka? Baiklah. Paman, ibuku sangat cantik. Nah, kita sudah sampai di Villa Diaz. Lihat, apa ini tempatnya? Paman, ya di sini. Nah, kenapa kamu makan kulit semangkanya? Aku mau sisakan daging buahnya untuk ibu. Ibu paling suka semangka. Memang lebih baik punya anak perempuan. Lucu dan pengertian. Paman, jangan punya anak perempuan lagi. Aku sayang ya bayi kecilmu. Sayang, jangan bicara sembarangan. Kalau ibumu dengar, pantatmu dipukul. Aduh, jangan gigit lagi, Nak. Nanti Paman kasih kamu semangka lagi. Dibawa pulang ke ibumu, oke? Oke. Tanda bunga plum? Bukankah tanda ini ciri khas keturunan keluarga Satya? Kenapa Lala bisa punya? Ibu. Lala, kamu nggak apa-apa. Umila bilang kamu diculik orang jahat. Kamu bikin ibu takut setengah mati. Ibu, aku nggak apa-apa. Paman Ferry menolongku dari orang jahat, mengantarku pulang, kasih semangka. Aku merasa pria ini familiar. Pernah kulihat di satu tempat. Aroma wanita ini familiar? Ibu. Pak Ferry, halo. Aku Nesa Ivano. Terima kasih sudah menolong putriku hari ini. Ini 200 juta. Terima. Bu Nesa, cuma bantuan kecil. Kedepannya, suruh banyak orang menjaga Lala. Ada yang mengincar bioteknologi AI-ku. Mereka coba culik anakku untuk mengancamku. Pak Ferry tenang saja. Lala anak tunggalku. Aku takkan biarkan dia. Jangan kamu lagi. Paman Ferry, tinggal di sini, jaga aku dan ibu. Kalau paman melindungi, aku tak takut lagi dikulik. Ibu, paman hebat. Bisa lawan 4 orang sekaligus. Sekali tampar bisa hentikan mobil. Dasar anak bodoh. Paman cuma penjual semangka, bukan pengawal. Lagi pula, ibumu sudah cukup melindungimu. Bukan begitu. Orang jahat itu menggangguku. Juga ibu. Paman Ferry tinggal di sini untuk melindungi kami. Semua uang di celengan untukmu. Kumohon. Lala, barusan nenek telepon. Kita harus pergi rayakan ulang tahun kakek. Ibu, bolehkah aku nggak ikut tiap ke rumah kakek? Bibi dan sepupu selalu menggangguku, juga hancurkan barangku. Hari ini ulang tahun kakek ke 60. Kamu harus pergi. Aku nggak mau pergi. Lala, Kalau mau aku ikut, Paman Ferry juga harus ikut. Dia bisa berkelahi. Kalau tidak, lebih baik diculik orang jahat daripada ikut. ikut ya Pak Ferry. Aku kasih 400 juta. Bisakah menjaga Lala selama 3 hari? Akan kuganti kerugian semangkamu. Aku harus pastikan apakah tanda bunga plum di tubuh Lala. Ada hubungannya denganku? Oke. Pak Wira sungguh beruntung. Bukan cuma berdamai dengan keluarga Nando, 2 putrinya menikah dengan keluarga baik-baik. Ya, Yung Yuan, suami putri tertua, mitra Susan yang terkaya. Alan Azan, suami putri kedua, keponakan Raya Ashraf, kaya sekaligus berkuasa. Harusnya semua anak perempuan seperti ini.
Gak peduli menikah dengan siapa, mereka tetap anak. Dan lebih muda dari kalian. Nanti kalau ada apa-apa, langsung bilang saja. Dua putri terhormat, hari ini Pak Wira ulang tahun ke-60. Entah kalian menyiapkan hadiah apa. Bolehkah kami lihat? Ulang tahun ayah. Tentu aku bawa yang dia suka. Penjaga, bawakan hadiahku. Ayah adalah Raja Anggur di Kota Oge. Anggur murni sudah 1 tahun. Dion minta ku bawa untuk ulang tahunmu. Oh ya, hari ini Dion dan Susan terkaya. Saya ke konstruksi Trian. Dia datang terlambat untuk ucapkan selamat. Anak baik, kamu perhatian. Sangat perhatian. Ayah, inilah fit tahun 1982. Alan minta aku berikan pada ayah. Dia makan dengan Raja Asta terlambat. Anggur ini, semoga ayah menyukainya. Suka. Tapi 1982 ini anggur berharga miliaran. Seumur hidup belum pernah ku minum. Cepat simpan. Nesa dan Lala datang. Pak Wira, ini putri ketigamu hamil di luar nikah. Suaminya tak tahu. Katanya, perusahaan Nesa miliknya menyinggung Okanando dan geng Elliot. Juga hampir bangkrut. Kakek, hari ini ulang tahun ke-60. Aku datang memberi selamat. Siapa izinkan kalian datang? Ayah, kami datang untuk memberi selamat. Siapa yang izinkan kalian datang? Hamil sebelum nikah, tak tahu. Siapa pria tak jelas itu? Kunasihati kamu ngotot melahirkan beban ini. Selain itu, kamu juga merusak pertunangan keluarga Ivano dan Nando. Kalian datang bukan untuk kasih selamat, tapi untuk mempermalukan. Ayah, kenapa bicara begitu? Dulu aku yuk kakek Nao patokan. Sampai hilang akal sehat dan tidur bersama pria lain. Hotel Leman, bukankah itu tempat 10 tahun lalu? Aku diracuni, terluka tidur dengan wanita itu. Apa salahnya, Pak? Okan kasih kamu obat. Kalian sudah tunangan. Dia mainkan trik kecil, masa harus disalahkan? Lagi pula, bukankah kamu sendiri yang gak mau menuruti dia? Okan itu playboy, juga mesum. Aku tak pernah mau menikah dengannya. Kalianlah yang demi keluarga memaksa. Diam. Siapa yang kasih kamu keberanian? Mempertanyakan keputusan keluarga? Sayang, hari ini hari bahagia. Jangan ribut agar semua orang tidak mentertawakan keluarga Ivano. Nesa, ayahmu mulutnya tajam tapi hatinya lembut. Sebenarnya dia tetap memikirkanmu dan Lala. Ibu, hari ini ulang tahun ayah ke-60. Aku nggak akan menyalahkannya. Nesa, kalau peduli ultah ke-60 ayah, harusnya bawa hadiah. Benar. Bakti bukan cuma di mulut, tapi harus dibuktikan lewat tindakan. Ayah, ini lewat koneksi. Lukisan hutan bunga persik karya Moses. Selamat ulang tahun ke-90 ayah. Hutan bunga persik karya Moses, How to Take Turnilay. Benar. Barang-barang Moses, tak cuma puluhan miliar, tapi juga sulit ditemukan. Selain di lelang kelas atas, jarang di pasaran. Anak perempuan harusnya seperti ini. Nesa, lukisan ini, benarkah kamu siapkan untuk ayahmu? Ya, Ibu. Aku Karyo Rangga. Dapat lewat koneksi. Kuharap ayah bahagia di ultah ke-60. Bagus. Ini hutan bunga persik. Anak durhaka, kamu memang perhatian. Ini nggak benar. Perusahaan Nisa hampir bangkrut. Mana dia mau beli? Hutan bunga persik bernilai puluhan miliar? Ini ku dapatkan dari anak orang kaya pemboros harta keluarga. 2 miliar, aku masih sanggup. Nesa, ini memang untung besar. Ayah, aku juga lumayan mendalami karya Moses. Biar aku lihat. Lukisan hutan bunga persik ini palsu. Apa? Palsu? Kahani, kenapa kamu menuduh sembarangan? Lukisan ini kudapat seharga 2 miliar. Mana mungkin palsu? Meski beli 3 miliar, tetap palsu. Jangan fitnah ibuku. Kamu bilang ibuku beli lukisan palsu? Mana buktinya? Benang nilon sintetis. Baru ditemukan tahun 1938. Apa Moses 500 tahun lalu? Lintas waktu cuma melukis. Hutan bunga persik untukmu? Ya, ini memang benang nilon. Palsunya terlalu kasar. Nesa nggak bisa mengelak lagi. Dibanding 2 kakaknya, anak ketiga ini memang nggak guna. Pakai barang palsu. Buat kado aja. Nggak takut disambar petir? Bagaimana bisa begini? Dasar anak durhaka. Apa sebenarnya yang terjadi? Hari ini ulang tahunku ke-60. Kamu bawa barang palsu, Maluina. Kalau bukan kakakmu yang membongkar, berapa yang akan menertawakanku?
Kalau ku bawa lukisan ini keluar, kamu sengaja mencelakaiku, membuatku malu, kamu masih pantas jadi anakku. Ayah, aku juga tertipu. Beri aku kesempatan. Akan kuganti dengan hadiah yang lain. Memberimu kesempatan. Apa kekecewaan bisa diperbaiki? Kehormatan yang sudah jatuh. Apa masih bisa diambil lagi? Sayang, jangan terlalu marah, Nesa. Mungkin terlalu ingin menyenangkanmu. Jadi bawa barang palsu. Jangan terlalu dimarahi. Nesa, cepat minta maaf pada ayahmu. Ibu, aku sungguh gak sengaja. Aku juga tertipu. Dasar anak durhaka. Beraninya bawa lukisan palsu untuk mempermalukanmu. Kamu anak durhaka. Keluar dari sini. Hari ini aku. Pak. Kaligrafi dan lukisan hutan bunga persik. Cuma candaan Nesa. Ini barulah hadiah dari Nesa untuk... Cepat bawa pulang. Kamu nggak merasa sekarang cukup kacau? Aku minta maaf saja. Percayalah. Ayahku, Dewa Anggur Kota Olga. Anggurmu gak ada kemasannya. Anggur gak berkualitas. Cuma bikin ayah makin marah. Tenang saja, nggak akan mengecewakanmu. Ibu percayalah pada Paman Ferry. Dia takkan menipumu. Lala sangat percaya pada Ferry. Aku juga akan percaya padanya sekali ini. Ayah, aku tadi salah. Ambil hadiah. Inilah hadiah dariku. Sebotol anggur yang bagus. Ini yang kuat bagus. Kamu beli barang palsu. Ya sudah, nggak perlu paksakan diri demi harga diri. Bawa anggur palsu justru makin memalukan. Benar, anggurmu tua dan usang. Dibungkus plastik. Kurasa ini anggur curah pinggir jalan. Think Vivo 2 liter. Anggur curah apa? Anggur curah sekalipun, bungkusnya lebih bagus. Kurasa itu diambil dari tempat sampah. Anggur ini untuk ayah. Bukan hadiah ulang tahun. Tapi seperti mau kondangan ke desa. Nesa, kamu mau bikin aku marah sampai mati? Kalau nggak ada uang untuk beli barang bagus, jangan beli dan jangan memberi. Aku juga nggak butuh uangmu yang sedikit itu. Tapi kamu nggak boleh pura-pura kaya. Pertama lukisan palsu, lalu anggur palsu. Kamu bukan datang untuk rayakan ulang tahunku, tapi untuk membunuh. Bagaimana bisa aku punya anak durhaka sepertimu? Hak, anggurku. Satu-satunya di kota Olga. Meski semua anggur di ruangan ini digabung, gak akan mencapai 1/10 dari anggur. Kamu pasti kacungnya Nesa ya? Satu-satunya? Beraninya kamu bicara begitu? Nesa, kenapa nggak urus kacungmu ini? Aku percaya padanya. Kalau dia bilang satu-satunya, berarti memang satu-satunya. Dengar ya, kami punya pemindai harga anggur di sini. Anggur apapun yang ditaruh di atasnya. Sekali pindai, langsung keluar harganya. Berani nggak kamu tes? Oke. Keluarkan pemindai harga anggurmu. Ya kita uji. Lihat siapa yang anggurnya lebih mahal. Vina, bawa pemindai harga anggurnya. Pemindai harga anggur ini mengumpulkan data semua anggur di dunia. Anggur yang dipindai, nama kelas harga pasar terbaru. Anggur murahan pinggir jalan. Akan terlihat harganya. Anggur 5 biji aroma kuat kelas 6. Harga terbaru 2 juta. Pemindai harga anggur ini akurat. Pagi tadi, aku beli anggur 5 biji aroma kuat. Harganya 4,2 juta. Pemindai harga anggur ini canggih. Anggur Nesa ditemukan di tempat sampah. Pasti tak bisa dipakai ngibul lagi. Siapa suruh cari masalah sendiri? Bagaimana? Pemindai harga anggurku akurat kan? Bagus. Kalau begitu mulai pindai. Pindai dulu anggurku. Anggur murni usia 60 tahun, kelas 2. Nilai pasar terbaru 10 miliar. 10 miliar untuk sebotol anggur murni? Ini terlalu menakutkan. Seteguk 20 juta. Pak Wira sungguh punya anak yang hebat. Kak Hani, pindai anggurku. Lepipe 1982 collector. Nilai pasar 20 miliar, kelas 1. Awalnya aku kira anggur murni 10 miliar. Sudah yang paling mahal. Nggak disangka anggur 20 miliar per botol. Botol anggur ini setara apartemen di 3 kota besar, segelas setara gajiku. Kerja setahun di luar. Pak Wira sungguh beruntung. Nesa, belum terlambat kalau minta ampun sekarang. Kalian sudah selesai memindai. Sekarang giliran kami.
Ayah, apa yang ayah lakukan? Apa yang kulakukan? Ini untuk kebaikanmu. Anggur yang kamu ambil dari tempat sampah ini kalau dipindahin paling harganya 6.000 sampai 10.000. Bukannya malah memalukan. Kamu nggak malu. Tapi aku dan keluarga Ivano masih punya harga diri. Aku nggak mau orang bilang anggur yang diberikan anakku nggak ada nilainya. Kakek, ini anggur bagus. Bukan anggur palsu. Paman Ferry nggak akan menipumu. Diam, kamu anak kecil. Tahu apa? Ibumu sudah bangkrut. Mana bisa beli anggur bagus? Jangan kebanyakan bohong. Sampai menipu diri sendiri. Ayah, Nesa, ayah benar. Kalau anggurmu nggak dipindai, orang tak tahu harga. Kuma kamu malu. Tapi kalau dipindai, kita semua yang akan malu. Aku tahu hari ini banyak orang. Kamu malu mengaku salah. Mengakui salah. Bukan lebih baik daripada mempermalukan keluarga. Berlutut, minta maaf pada ayah dan kami. Lalu nikayokan. Maka masalah selesai. Nesa ayah dan kakakmu, bukan orang lain. Cepat minta maaf pada mereka. Ibu, aku nggak salah. Anggur ini memang anggur bagus. Kalau nggak percaya, pindai dan lihat hasilnya. Anak durhaka, aku sudah cukup menghormatimu. Apa perlu sampai merusak hubungan kita? Kalau begitu, apa nama anggur ini? Berapa harganya? Aku nggak tahu. Anggur yang kamu bawa sendiri, nggak tahu harganya, nggak tahu namanya. Masih berani membandingkannya dengan kami, sungguh memalukan. Sudah aku bilang anggur ini sampah, ternyata memang nggak salah. Anggur ini asli atau palsu? Uji saja kan bisa tahu. Cuma butuh beberapa detik. Atau kalian takut mengujinya? Kalian mau kami uji? Anggur sampahmu? Boleh. Tapi harus ada taruhan. Kalau hasil pindai menunjukkan anggur kalian lebih jelek dari kami. Nesa harus sujud, minta maaf pada kami, mengusir Lala si beban ini, lalu menikah dengan Okan. Tapi jika pindah menunjukkan anggur kalian lebih baik dari kami akan sujud dan minta maaf, lalu menampar diri 10 kali. Oke. Aku nggak bisa memutuskan untuk Nesa dan Lala. Kalau aku kalah, aku akan berlutut dan minta maaf, lalu pergi dari ruang pesta ini. Oke, hari ini biar aku beri contoh. Lalu aku bereskan Nesa dan anaknya. Anggur Istana Thea, kelas terbaik, nilai pasar terbaru 60 miliar. $60 miliar? Apa itu anggur Istana Thea? Itu anggur legendaris segelasnya 3,6 miliar. Arah khusus jamuan kenegaraan. Setara teh asli Doria. Sama-sama langka. Orang terkaya kota Olga pun nggak bisa beli. Nesa kok bisa punya anggur begini? Mustahil, ini benar-benar mustahil. Nesa nggak punya koneksi, uang. Mana bisa punya anggur ini? Bahkan suamiku belum pernah mencicipinya. Nesa nggak pantas memiliki anggur Istana Thea. Ibu menang. Ferry, terima kasih sudah bawa anggur bagus. Aku akan balas budimu. Nggak apa-apa. Aku nggak tahan lihat mereka menindasmu. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa dapat anggur Istana Thea? Siapa diriku nggak penting. Yang penting kalian sudah kalah. Segera berlutut dan minta maaf pada Nesa. Lalu tampar diri kalian 10 kali. Kamu dari keluarga terpandang mana? Kenapa bantu Nesa yang bangkrut? Sekali bertindak langsung keluarkan. Engguh nasional kelazah. Pasti anak kaya. Pura-pura lemah dan bodoh. Tanyakan dulu sebelum bertindak. Paman Ferry Raja Semangka dari Jalan Adin. Semangkanya enak dan murah. Raja Semangka? Ternyata penjual semangka kelas bawah. Kupikir orang hebat yang sembunyikan identitas. Aku Raja Semangka atau bukan itu nggak penting. Yang penting kalian kalah. Sekarang berlutut dan minta maaf pada Nesa. Lalu tampar wajah sendiri 10 kali. Sudahlah, kita ini keluarga, sering bertemu. Lupakan saja masalah ini. Nggak bisa. Waktu mereka menindas Nesa tadi, kenapa kamu nggak bilang lupakan saja? Saat mereka menghina Lala, kenapa nggak bilang? Sudahlah. Sudah lama nggak ada orang yang membelaku seperti ini. Punya sandaran rasanya sangat nyaman. Mungkin sudah saatnya cari ayah untuk Lala. Pak, taruhan yang disebutkan Hani tadi sudah didengar semua orang. Kamu mau bantu dia ingkar janji? Ini, brengsek, anggurmu itu palsu. Apa yang kamu banggakan? Apa? Anggur Istana Thea ini palsu? Bagaimana mungkin?
Ya, pemindai harga anggur itu barang berteknologi tinggi. Hasil pindainya nggak mungkin salah. Kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Barusan aku memotretnya, lalu kukirimkan ke suamiku. Anggur Istana VA nomor seri 00. Harganya memang 60 miliar. Dan cuma ada satu-satunya. Tapi sekarang, anggur itu ada di tangan Susan, si orang terkaya. Susan akan bawa ke pertemuan gaya untuk gurunya. Anggur tak mungkin di sini. Jadi, anggurmu itu palsu. Saat pemindai menunjukkan harga tinggi cuma karena kamu memalsukan botolnya dengan baik. Bodohnya, kamu memasukkan nomor 001 yang dikenal suamiku. Berani sekali. Kamu berani beri kami anggur palsu untuk kami minum. Apa kamu mau membunuh kami? Penjaga, patahkan tangan. Penjual semangka ini. Lalu lempar keluar. Hentikan. Jangan sakiti Ferry. Dasar anak sialan. Beraninya menentang ayam. Apa kamu mau memberontak? Atau mungkin kamu yang suruh si brengsek ini bawa anggur palsu ini? Aku percaya pada Ferry. Anggur ini nggak palsu. Meski palsu, Ferry cuma mau membantuku dan Lala. Kalian nggak boleh menyakitinya. Kalau ada masalah, bilang padaku. Wanita ini benar-benar bijaksana dan bertanggung jawab. Istri seperti ini yang harus dinikahi. Nessa, kau tak bisa lindungi penjual semangka ini. Lapor polisi. Dia pasti ditangkap. Memasukkan anggur kelas jamuan kenegaraan. Hukumannya minimal 10 tahun. Kalau enggak, anak anggur ini enggak akan punya wibawa lagi. Jangan sakiti dia. Aku yang akan berlutut. Aku yang akan minta maaf. Ada cara sederhana untuk buktikan keaslian anggur ini. Dicoba saja langsung tahu. Bukannya kamu dewa anggur? Kemasan bisa dipalsukan, pemindai juga bisa salah. Tapi kualitas anggur nggak bisa dipalsukan. Dewa anggur, cicipi sedikit. Asli atau palsu, pasti langsung ketahuan. Kamu suruh aku minum anggur palsu. Apa kamu pikir umurku terlalu panjang? Wangi sekali. Dan wanginya ini juga alami. Jangan-jangan anggur Istana Tea ini memang asli. Aku benar-benar ingin mencicipinya. Nggak masalah meski anggur itu palsu. Anggur asli nggak akan sewangi ini. Cuma produk teknologi tinggi yang bisa begitu. Pak, yakin nggak mau coba? Baik, akan ku coba. Kalau ini ternyata anggur palsu, akan kuusir kalian semua. Ayah, jangan minum lagi. Anggur palsu bisa membunuh orang. Ayah, anggur Istana Tea ini asli atau palsu? Kalau anggur itu palsu, mana mungkin ayah bisa minum 2 gelas? Aku tahu Paman Ferry nggak akan bohong. Ini sama sekali bukan anggur Istana Tea. Ini cuma arak sorghum berasa. Sama sekali nggak berharga. Apa? Kamu gila ya? Beraninya suruh ayah minum anggur palsu? Kamu mau membunuhnya? Penjual semangka, apalagi yang mau kamu katakan sekarang? Cepat berlutut dan minta maaf. Atau tangan dan kakimu dipatahkan, lalu dibuang. Nggak akan kubiarkan kalian sakiti Ferry. Aku yang berlutut dan minta maaf. Pak, kamu yakin anggurku ini palsu? Kalau bukan palsu, lalu apa? Kamu pikir gelar Dewa Anggur Kota Olga cuma hiasan saja? Kalian harus terima hukuman. Atau Nessa keluar dari keluarga Ivano. Dan jangan pernah kembali. Sayang, Nessa itu anak kandung kita. Bagaimana kamu usir dia? Suruh dia berlutut 2 jam. Lupakan. Dia. Ibu terlalu baik merusak anak. Nessa jadi begini. Karena selalu kamu melindungi. Oke. Kami nggak akan kembali ke keluarga Ivan. Aku dan Lala sudah menanggung. Begitu banyak penderitaan. Kalian bukan cuma nggak peduli. Malah makin menginjak-injak kami. Jadi, aku nggak akan kembali ke keluarga ini. Dasar anak durhaka. Beraninya melawan keluarga sendiri demi orang luar. Ferry melindungiku dan Lala. Tapi kalian cuma menghinakan. Siapa itu keluarga? Kami tahu dengan jelas. Ferry, Lala, ayo pergi. Hei. Dasar brengsek. Kamu mau apa? Cepat letakkan. Bukankah katamu anggur ini palsu? Karena anggur ini palsu, jadi nggak perlu ada lagi.
Anak gak tahu diuntung. Beraninya kamu, beraninya. Padahal barang ini disiapkan untuk kamu nikmati. Tapi kamu terus bilang ini anggur palsu. Nggak perlu disimpan biar nggak mencelakaimu. Nessa, Lala, ayo pergi. Dasar brengsek. Kamu bikin aku marah setengah mati. Aku benar-benar marah. Anggurku. Ayah, kenapa? Itu cuma anggur palsu. Sudah pecah, biarin. Gak ada yang perlu disali. Nanti kita minum anggur murni, janganlah. Gara-gara Nesa dan penjual semangka pakai anggur palsu, ayah marah. Gak akan kulepaskan mereka. Jangan sentuh anggurku. Anggur ini lebih wangi dari tadi. Lalu wanginya saya bikin hati jadi gembira dan semangat. Ini jelas wangi alami. Kenapa anggur ini lebih enak dari anggur murni? Kualitas terbaik. Ini, anggur ini terlalu enak. Ayah, jangan-jangan anggur ini asli. Dasar brengsek. Kembalikan anggur istana teaku. Anggur 60 miliarku. Ayah, anggur ini asli. Kenapa ayah bilang palsu? Kalau ayah mengakui anggur yang dibawa Nesa asli, bukankah itu mempermalukan kalian berdua? Kalau anggur ini asli, dari mana Ferry si penjual semangka mendapatkannya? Ini anggur kenegaraan. 60 miliar. Ayah, suamiku bilang, anggur istana Tea, nomor 001, milik Susansi terkaya hilang. Itu berarti anggur yang tadi dibawa Ferry memang asli. Tapi Ferry nggak membelinya, melainkan mencurinya. Dasar brengsek. Menyia-nyiakan barang berharga. Ayah, sekarang bukan soal menyia-nyiakan barang. Kalau Ferry curi anggur Susan, kita menyinggung orang penting. Apalagi dia bersama Nesa. Pasti keluarga Ivano Terceres. Kita harus segera putuskan hubungan. Umumkan ke seluruh kota kalau kita resmi putus hubungan dengan Nesa. Selain itu, 3 hari lagi, kita pergi ke pertemuan kaya untuk memohon maaf. Bu Nessa, semua salahku. Kalau bukan karena aku, kalian gak akan diusir mereka. Ini bukan salahmu. Mereka memang selalu membenci. Mereka membenciku karena aku tidur dengan pria lain. Membenciku karena melahirkan Lala. Jadi, meski hari ini kamu gak datang, meski kamu bawa barang asli, mereka tetap akan cari masalah. Putus hubungan seperti sekarang juga bagus. Ibu Nessa, gak cari ayah kandung Lala, dia harus tanggung jawab. Di sekitar kadang aku benci dia diambil kesucianku. Tapi kupikir, kalau bukan dia, aku mungkin sudah dinodai Okan dan teman-temannya. Aku sudah kasih sesuatu pada wanita itu. Nanti begitu dia jatuh, kita tinggal ambil giliran. Mbak Oka, kamu tega pada tunanganmu? Cuma tunangan. Bukan istri. Tak perlu takut. Puas, Mei. Tinggal cari alasan putus keluarga Ivano yang memaksaku. Gak masalah memutuskannya. Lalu, apa kamu ingat? Seperti apa rupa ayah kandungnya? Nessa sayang, kita ketemu lagi. Malam ini kamu berdandan begitu cantik. Begitu menawan sampai gak terlukiskan. Aku sangat menyukainya. Ngapain kamu di sini? Sudah kupikirkan masa-masa, aku mencintaimu. Meski kamu sudah punya anak, aku bisa kasih kamu kesempatan menikah denganku. Nessa sayang, milikilah aku lagi. Terimalah aku kembali. Okan, pertunangan kita 7 tahun lalu berakhir. Selama 7 tahun ini, kamu meninggal. Bahkan berkali-kali menculik Lala. Kamu gak berhak mengaku mencintaiku. Dasar brengsek. Lebih baik aku menikahi anjing daripada menikah denganmu. Sayang, kita pasangan. Jangan lagi berkata kasar. Kalau kamu menikah denganku, ku beri uang. Bantu perusahaanmu atasi krisis. Aku gaya kamu ke apartemen gaya. Mengenalkanmu pada Susan, orang terkaya. Raja Asta, koneksi tingkat atas lainnya. Kamu meroket, jadi ratu kota Olga. Perusahaanku nyaris bangkrut. Juga karena ulah bukan. Kau bantu aku atasi krisis. Hanya demi bioteknologi AI terbaru perusahaanku, kan? Lupakan yang sudah-sudah.
Aku sungguh ingin menikahimu. Sayang, ini hati raja. Seharga puluhan miliar. Terbuat dari berlian terkeras abri. Melambangkan cinta kita yang lebih kokoh dari emas. Berlianmu lembek sekali. Jangan-jangan cuma kaca. Dasar kampungan. Tahu apa? Ini berlian senilai puluhan miliar. Berlian terkeras seantero negeri. Terkeras mananya? Dasar brengsek. Beraninya kamu hancurkan hati rajaku. Aku akan membunuhmu. Kamu sendiri bilang, ini berlian terkeras di dunia. Aku cuma mau mencoba seberapa kerasnya itu. Nggak disangka, sekali tepuk hancur. Sekali tepuk hancur. Udah hancur. Ini bukan berlian asli. Pak Okan tuntut ganti rugi penjualnya. Kamu? Pak Okan, pulanglah. Mustahil aku menikah denganmu. Selain karena kamu bikin aku muak, juga karena aku sudah punya tunangan. Kamu punya tunangan? Benar. Ferry ini tunanganku. Dia juga ayah Lala. Hari ini kubawa dia ke sini untuk bertemu orang tua. Besok aku juga menikah resmi dengannya. Hebat sekali. Paman Ferry akan jadi ayah. Akhirnya punya ayah. Aku dan ibu takkan lagi diganggu penjahat. Apa? Kamu mau menikah dengan pria tua ini? Pak Okan, aku baru 40 tahun. Belum bisa dibilang tua. Nesa, kamu dengarkan. Dia cerita setahun. Beberapa tahun lagi 50 tahun. Mau nikah dengan pria tua ini. Dan gak mau denganku. Apa kamu sudah gila? Paman ini lembut dan perhatian. Melindungiku lahir batin. Lalu kamu? Kalau aku menikah denganmu, kamu cuma akan menculik Lala. Dan jadi Algojo. Aku menentang pernikahan ini. Ayah dan ibuku pasangan yang serak. Ditakdirkan jadi pasangan. Kamu setan, gak berhak menentang. Dasar bocah kurang ajar, diam. Dasar bocah kurang ajar, diam. Okan, dengar baik-baik. Nesa dan Lala adalah istri dan anakku. Kalau kamu berani sakiti mereka, jangan salahkan aku kalau ku ambil nyawamu. Sekarang, beri jalan untuk istri dan anakku. Wah, ayah benar-benar keren. Dasar brengsek. Kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu melawan. Percaya atau enggak? Begitu ku perintah. Ku bunuh kamu dan si jalang ini. Siapa yang jalan? Kamu? Siapa yang jalan? Aku. Siapa yang jalan? Aku jalan. Kalau sudah tahu dirimu jalan, pergi jauh-jauh. Nesa, Lala, ayo pergi. Apa ini namanya rela marah demi wanita tercinta? Aku benar-benar terharu dan merasa sangat aman. Benny, telepon Bobby. Suruh dia turun tangan. Karena Nesa nggak bisa pakai cara halus. Kita akan pakai cara kasar. Nana, Vivi, kok kalian di sini? Sis yang baik, katanya kamu sudah punya tunangan, seorang paman penjual semangka. Apa itu benar? Beritanya sudah menyebar, seluruh kota sudah tahu. Katanya kamu pilih dia karena pikiranmu kacau. Kamu suka dia karena jarang mandi, atau karena punya jaminan sosial? Mana dia? Bawa ke sini, biar kami menilainya. Tunangan, kamu, jangan-jangan orang tua ini. Nona, aku belum bisa dibilang tua. Aku baru 40 tahun. Paling tua disebut paman. Apa? 40 tahun? Itu kan hampir sebaya dengan ayahku. Nisa, kamu yakin mau menjadikannya tunanganmu? Betul. Dia yang kupilih untuk jadi ayah Lala. Namanya Ferry Satya. Ferry, mereka ini sahabatku. Nana Rusli, putri grup Sase. Vivi Mirza, CEO desain rumah mewah. Halo Bu Nana. Halo Bu Vivi. Dengar baik-baik. Aku dan Vivi sama sekali nggak setuju kamu bersama Nisa. Kamu nggak pantas untuknya. Benar. Lala. Dibikarikan. Ayah lebih kaya dan tampan. Oke? Nggak oke. Aku cuma mau Paman Ferry yang jadi ayahku. Dia bisa melindungiku dan ibu. Sekali tepuk, dia bisa hancurkan berlian. Dasar gadis konyol. Kamu kira ini syuting sinetron?
Jika dia hancurkan berlian sekali tepung, aku berlutut, panggil dia ayah. Itu nggak pantas. Dari bicaramu, kamu membenarkan kalau kamu benar-benar bisa, aku panggil kamu ayah tiap hari. Nesa, dengar nasihatku, putus saja sama dia. Pria penipuan kecil. Nggak pantas untukmu. Ku kenalkan kamu beberapa pria kaya tampan, aset 2 triliun. Bikin kamu senang. Bantu samakan perusahaan. Nggak perlu. Ferry sudah cukup baik. Dia baik, dia punya mobil sendiri, dia punya rumah sendiri, dia punya tabungan sendiri. Nggak punya. Uang pensiun dan rumah, semua diberikan pada Ryan. Sekarang, cuma punya mobil pickup isi semangka. Nggak peduli mau dia punya atau enggak. Yang penting aku punya. Sudahlah, aku sudah putuskan untuk bersama Ferry. Kalian sahabatku, doakanlah aku. Nesa memang nggak matre dan selalu melindungi miliknya. Istri seperti ini yang harus dinikahi. Benar-benar pucin. Baiklah, mobil, rumah, tabungan nggak usah dibahas. Tapi bagaimana dengan mahar? Paman, meski kamu miskin, harusnya tetap punya mahar untuk menikahi istri, kan? Mau tepat Nesa gratis? Mahar, aku punya. Kamu benar-benar miskin. Sebungkus teh dan kartu akses pintu. Teganya kamu jadikan mahar. Apa? Villa Olia nomor hina. Teh asli Doria? Ferry, bagaimana kamu bisa punya teh ini? Ini teh asli Doria. 1 gramnya 600 juta. Punya uang juga nggak bisa beli. Cuma elit tertinggi yang bisa dapat jatah. Kok Ferry bisa mendapatkannya? Ferry, dari mana kartu akses ini berasal? Villa Olia nomor 1. Adalah villa terbaik di kota Olga. Katanya Raja Asta memberikannya pada gurunya. Jangan-jangan, Ferry adalah orang penting itu. Itu dikasih teman. Apa semahal itu? Kukira itu dibeli begitu saja. Bukan, Paman. Kamu nggak tahu berapa harga barang ini. Aku nggak tahu. Aku nggak beli. Jadi nggak tahu. Apa itu cukup jadi mahar untuk Nesa? Ferry, mahar nggak masalah. Aku memilihmu. Kamu baik padaku dan Lala. Bisa melindungi kami. Yang nggak bisa melindungi kalian. Bobby? Ya, ketua geng Eliu. Dia melukai banyak orang. Bantu keluarga Nando berbuat jahat. Kenapa dia datang ke sini? Jangan-jangan Okan yang menyuruhnya. Kalau benar begitu, maka Nesa pasti dalam masalah. Bobby, ngapain kamu ke rumahku? Rumah ini sudah diberikan Okan padaku. Mulai sekarang, ini bukan lagi rumahmu, tapi rumahku. Apa maksudmu? Maksudnya, grup Nesa milikmu, termasuk dirimu, sudah resmi ditandatangani untuk diserahkan gratis pada Okan. Lalu, Okan menyerahkan villa dia sini padaku sebagai imbalan. Sudah paham sekarang? Bukankah ini penindasan? Aku memang menindas. Terus kenapa? Kenapa kamu memukul orang? Apa kamu berhak bicara di sini? Bobby, geng Elio merampas semena-mena. Kalian nggak takut hukum? Di kota Olga itu, akulah penguasanya. Sebelum dating, teken kontrak ke Hotel Leman, layani Pak Okan. Telat sedikit. Ku potong jari sahabatmu satu persatu. Ibu, cepat panggil polisi buat menangkap penjahat ini. Panggil polisi. Hari ini aku bawa 300 orang. Seluruh villa sudah terkepung rapat. Siapapun yang datang nggak ada gunanya. Waktu habis, potong jarinya. Brengsek, beraninya menendangku. Astaga, Ferry bisa patahkan pisau bakar. Kalau begitu menghancurkan berlian, juga pasti benar. Aku harus memanggilnya ayah. Okan saja berani kupukul. Apa masalahnya menendangmu? Jadi kamu yang memukul Pak Okan. Pas sekali. Pak Okan suruh aku membunuhmu. Hari ini, masalah lama dan baru, kita selesaikan sekaligus.
Jangan sentuh Ferry. Kalau mau berusaha Nesa, ku beri. Jangan sentuh Ferry. Kamu nggak berhak tawar-menawar denganku. Yang bisa kamu lakukan sekarang, cuma tekan kontrak, bersihkan diri. Lalu, melayani Pak Okan di Hotel Leman. Jangan bertele-tele, jadi aku bisa bunuh sahabat dan pria ini dengan cepat. Kalau enggak, kupatahkan tulang mereka satu persatu. Makanan anjing. Bahkan kamu sendiri juga akan hancurkan. Dan kunikmati dulu, baru kuberikan pada Okan. Bobby, kamu mau mati? Menurutku, justru kamu yang cari mati. Dasar brengsek. Beraninya menyentuhku? Saudara-saudara, hancurkan dia. Iya. Ayah sangat hebat. Habislah sudah. Aku benaran harus berlutut dan panggil dia ayah. Anak muda, aku. Iset ketua geng Elio. Kau berani melukaiku. Bahkan melukai saudara-saudaraku. Saudara geng Elio. Pasti takkan melepaskanmu. Jangan banyak ngomong. Ayo, panggil orangmu. Panggil orang terkuat. Yang kau anggap terhebat. Kesini. Aku mau lihat. Apa yang bisa dilakukan geng Elio padamu. Semuanya, masuk. Ini Pak Ferry, bahkan Susan, si terkaya, dan Raja Asta berlutut pada Pak Ferry. Pak Bobby dalam masalah besar. Jangan sentuh, Ferry. Aku bisa tekan kontrak. Aku juga bisa tekan perjanjian jual diri. Sekarang menyerah. Sudah terlambat. Bocah ini menamparku. Melukai saudara-saudara. Hari ini, dia harus mati. Yang syah hari ini bukan aku, tapi kamu. Anak muda, meski jago berkelahi, kamu sendirian. Kamu bisa melawan 5 orang. Tapi apa bisa melawan 300? Hari ini, aku bawa 300 saudara. Semuanya pasukan elit mengambil nyawamu. Semudah membalik telapak tangan. Benarkah? Anak muda, kamu menyerangku diam-diam. Menamparku. Sekarang, kalau berani, di depan saudara-saudara. Coba tampar aku lagi. Ini pertama kalinya aku melihat ada orang yang minta seperti ini. Baik, akan kukabulkan. Coba pukul aku sekali lagi. Anak muda masih berani sentuh aku. Tony, bawa semua saudara. Bunuh orang ini. Bos Bobby, ayahku, jadi Rusli dari grup Sasi. Tolong hormati aku sedikit. Ayahmu nggak punya kehormatan. Bos Bobby, banyak teman gampang sukses. Banyak musuh, banyak hambatan. Apa yang kulakukan? Dan kamu nggak berhak mencampuri. Tony, bawa saudara-saudara dan lumpuhkan dia. Brengsek, kenapa kamu memukulku? Aku dan kejahatan gak akan pernah bisa berdamai. Gak akan pernah bisa berdamai. Saudara-saudara, ajar dia.
Pak Ferry, maafkan aku. Aku nggak bermaksud menyinggung Anda. Sudahlah, nggak usah dibahas lagi. Mulai hari ini, kamu jadi bos geng Elio. Siapapun yang nggak patuh padamu, habisi saja. Tapi geng Elio nggak boleh lagi menindas rakyat. Kalau sampai aku tahu kalian menindas seorang nggak bersalah, geng Helio pasti kulenyapkan. Pak Ferry, tenang saja. Aku pasti jadi orang baik. Juga masalah Bobby akan kubereskan. Dan gak akan mengganggumu lagi. Ferry, apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Tony, kenapa tiba-tiba mengkhianati Bobby? Dan kenapa dia begitu takut padamu? Oh, itu, Tony, itu pelangganku waktu aku jualan. Semangka dulu. Aku pernah menolong nyawanya. Makanya, tadi dia membantuku. Ternyata begitu. Hari ini dia banyak bantu kita. Nanti akan kusiapkan hadiah. Tolong sampaikan terima kasihku padanya. Oke. Nessa benar-benar bucin. Very banyak menolong Tony. Mustahil Tony khianati Bobby. Paling banter ku memohon ampun. Demi Ferry, Tony menyingkirkan Bobby. Hal ini jelas membuktikan Ferry bukan orang sembarangan. Selain itu, Ferry juga punya teh asli Doria dan Villa Olia nomor 1. Paman? Maafkan aku, tak kenal Paman sebelumnya. Sudah menyinggung Paman. Nggak apa-apa. Paman, 24 tahun, serapan, keluarga baik-baik, pandai bersosialisasi dan memasak, paham asmara. Apa maksudmu? Paman, aku mau menikah denganmu. Hah? Ternyata memang benar. Yang paling bahaya itu sahabat cewek sendiri. Vivi, jangan bikin masalah. Benar, Vivi. Kok kamu bisa begini? Merebut orang tanpa malu. Kamu baru 24 tahun. Aku sudah 26 tahun. Harusnya aku yang merebut. Hah? Paman, aku punya uang dan wajah cantik. Tubuhku juga seksi. Aku jauh lebih menarik dibanding mereka. Bagaimana kalau kamu memilihku? Oke, Ferry. Pandai juga menaklukkan wanita ya. Baru setengah hari bisa bikin dua sahabat dekatku jatuh hati. Itu, Bu Nana, Bu Vivi. Aku cuma punya Nessa di hatiku. Seumur hidup, aku cuma akan baik pada Nessa. Ayah cuma baik pada ibu. Dan gak akan baik pada putri kecil ayah ini. Putri kecilku, ayah juga mencintaimu. Paman, aku juga bisa jadi putri kecilmu. Aku juga. Bukan begitu. Nana, Vivi, apa yang terjadi pada kalian? Awalnya, kalian anggap Ferry numpang hidup dan gak menghargainya kan? Kenapa sekarang malah nempel terus? Sampai mati-matian mau merebutnya dariku. Soalnya aku memang gak pernah meremehkan Ferry. Karena aku selalu menaruhnya di hatiku. Aku juga. Kalau gitu mending aku putus dengannya. Dan kalian menikah dengannya. Tegis, sekarang juga kami ambil KTP dan menikah dengannya. Itu. Nessa, Bu Nana dan Bu Vivi cuma bercanda denganmu. Kamu dan Lala belum makan. Lapar kan? Aku masak mie untuk kalian ya. Hamen, istirahat saja. Kami akan masak mie untukmu. Kalian masih mau makan di rumahku? Kami juga mau menginap semalam. Kak Ferry, aku bersulang untukmu. Kak Ferry, aku juga bersulang untukmu. Susan, bantu aku cari tahu siapa wanita yang berhubungan denganku 7 tahun lalu. Yotelema, aku mengerti. Aku kerja sama. Dengan Yoga, selidiki masalah ini. Paling lambat 2 hari lagi kuberi hasilnya. Selesaikan secepatnya. Tahu hasilnya. Segera hubungi aku. Selain itu, bantu aku mencari pusat tes DNA yang terpercaya. Ferry, kamu punya anak? Belum bisa dipastikan. Tapi, dia punya tanda genetik yang sama denganku. Tanda bunga peluk. Paman, jujur saja. Siapa kamu sebenarnya? Apa kamu tokoh besar yang sembunyikan diri? Aku. Kalau kamu bukan tokoh besar, kok bisa punya teh asli Doria? Dan bagaimana bisa bikin Tony berbalik melawan Bobby? Itu karena Tony ingat kebaikan masa lalu, jadinya membantuku. Lalu soal teh, kamu pasti salah lihat. Itu cuma barang murahan, bukan teh asli Doria. Bohong.
Aku bukan orang bodoh. Aku dari keluarga pengusaha teh. Tak mungkin tak bedakan teh Doria asli. Asli dan palsu. Tony sangat menghormatimu. Kamu pasti orang hebat. Bu Nana, kamu benar-benar salah paham. Aku cuma penjual semangka. Bu Nana, kamu mau apa? Sadarlah. Paman, aku masih utang memanggilmu ayah. Banyak orang di luar, malu memang Anji. Aku akan memanggilmu ayah. Paman, sudah tidur belum? Bukakan pintunya. Aku ada urusan denganmu. Nggak bisa. Jangan sampai Vivi tahu kok ada di sini. Kalau nggak, rencanaku akan berantakan. Paman, urus dia dulu. Jangan sampai Vivi tahu aku ada di sini. Astaga, larinya cepat sekali. Ternyata cuma pura-pura mabuk tadi. Paman, aku tahu kamu di dalam. Cepat buka pintunya. Bu Vivi, kamu. Sepertinya aku mabuk. Kamu nggak izinkan aku masuk untuk istirahat? Kamu juga mabuk? Kenapa? Nggak mau? Apa di kamarmu? Ada wanita lain? Nggak ada. Paman, aku menyukaimu. Terutama saat melawan 10 orang sendirian. Sungguh membuatku aman. Selain itu, aku juga sudah bisa menebak identitasmu. Kamu gurunya Raja Asa, kan? Bukan, Bu Vivi. Salah paham. Aku nggak kenal Raja Asta. Selain itu, aku cuma menyukai Nesa. Vivi sialan. Beraninya merebut pria dariku. Nggak masalah, kamu nggak menyukaiku. Aku menyukaimu. Itu cukup. Jangan. Bu Vivi, jangan. Bu Vivi, cinta yang dipaksakan nggak akan baik. Tapi tetap bisa puaskan nafsu. Malaikat datang hari ini pun tetap nggak bisa menolongmu. Nggak bisa, paman milikku. Jangan sampai Vivi mendahuluiku. Ferry, cepat buka pintunya. Ferry, kamu banyak minum hari ini. Aku panaskan susu untukmu. Buka pintunya dan minumlah. Kenapa kamu diam saja? Kamu mabuk? Kalau begitu, aku masuk saja ya. Kamu urus dia. Jangan sampai Nesa tahu aku di sini. Kalau enggak, aku malu ketemu orang. Nana, kamu? Vivi, kebetulan sekali. Ferry, Kamu nggak mabuk. Aku buatkan segelas susu hangat. minum panas-panas. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kalau nggak, aku Lala dan yang lain mungkin tak selamat. Bu Nesa, nggak usah sungkan. Cuma masalah kecil. Bagimu mungkin masalah kecil. Tapi bagiku, ini rasa aman tak kurasakan 7 tahun. Bu Nesa, kamu kenapa? Itu ada tikus di sana. Jangan takut. Tikusnya sudah kabur. Bangunlah. Nggak bisa. Ayah, sudah tidur. Aku nggak bisa tidur. Boleh aku dengar ceritamu? Pintunya nggak dikunci. Ayah, aku masuk ya. Ferry, kamu urus dia. Aku harus bersembunyi. Jangan sampai Lala tahu aku di sini. Aku. Lala, belum tidur? Ayah, aku agak bersemangat. Nggak bisa tidur. Bisakah ceritakan dongeng pada biar aku tidur? Lala, hari ini ayah agak capek. Besok ayah ceritakan dongeng, oke? Atau coba cari ibu, minta ibu yang cerita. Aku ke kamar ibu, tapi ibu nggak ada. Aku lihat ibu ke kamar ayah. Gak ada. Ibu gak kesini. Lala, begini saja. Ayah hantar kamu ke kamar. Ayah ceritakan dongeng. Kamu bisa dengarkan dan tidur. Bagus sekali. Ayah mau cerita dongeng untuk... Ayo. J'aime Patek Philippe, ini milik Bibi Vivi. Gelang semanggi berdaun 4 beli untuk ibu dari uang jajanku. Kenapa jatuh di kamar ayah? Kancing Vesia Patek ini milik Bibi Nana kan? Kenapa barang mereka di sini?
Apa mereka semua ke kamar ayah? Hah? Nggak ada. Lala, mereka cuma lewat kamar ayah. Tapi sudah kembali semua. Aduh. Wow, Ibu, kok kalian semua ada di sini? Main petak umpet ya? Punya sepasang telinga putih yang cantik, panjang, dan tegak bagai sutra. Dia selalu hati-hati jaga telinganya. Tiba-tiba dia pergi ke hutan. Katakan, sahabat-sahabatku, apa yang terjadi hari ini? Kenapa kalian bisa ada di kamar Ferry? Jangan-jangan kalian berniat yang gak pantas padanya? Enggak kok. Hari ini aku menemui Ferry, mau minta maaf padanya. Aku meremehkannya dan menyinggung perasaannya. Benar. Aku juga minta maaf. Biar Ferry tak anggap sahabatmu. Aku punya sopan santun dan tanggung jawab. Rahasiakan identitas Ferry dari Nesa. Kalau dia tahu, aku tak punya kesempatan lagi. Nesa sahabatku, aku bisa mengalah dalam banyak hal. Tapi enggak untuk pria yang baik. Benarkah? Tapi kan waktu makan siang, kalian sudah minta maaf. Kenapa di tengah malam masih mencarinya? Aku terlalu bersalah. Mau minta maaf lagi. Itu. Nesa, pipa air rumahku bocor. Aku pergi dulu. Benar. Anjingku mau melahirkan. Kita janjian lagi lain hari. Kenapa mereka aneh sekali? Apa karena bersalah? Atau jangan-jangan mereka benar tertarik pada Ferry? Bagus sekali. Sekarang aku punya ayah. Mulai sekarang kami nggak diganggu orang jahat lagi. Ayah, Ibu, berikan buku nikahnya padaku. Akan kusembunyikan. Kalian takkan bisa cerai. Putri kecilku, tenang saja. Mulai sekarang, ayah pasti melindungi kamu dan Bu. Dan ibumu. Sebelum jelas tanda di tubuh Lala. Bunga plum atau bukan, aku harus berusaha tetap di samping mereka. Aku mau menikah denganmu. Yang utama karena Lala menyukaimu. Kamu juga bisa melindungi Lala. Sehingga aku nggak khawatir lagi. Ada buku nikah, aku tak takut. Nana dan Vivi akan merebutmu. Aku mengerti. Kita cuma suami istri di atas kertas, bukan sungguhan. Tenang saja, paling lama setahun. Setelah masalah selesai, aku pasti menceraikanmu. Setahun? Bisa jadi seumur hidup juga. Aku dan Lala pulang dulu. Kalau ada urusan, kerjakan saja. Hari ini, cepatlah pulang. Hari ini kita menikah. Mari kita rayakan bertiga, sebagai keluarga. Oke. Ya. Perusahaanmu sedang kekurangan dana. Aku ada sedikit uang, ambillah. Perusahaan memang kekurangan dana, tapi defisitnya mencapai ratusan miliar. Uangmu dari jual semangka ini, baiknya kamu simpan sendiri. Kamu juga susah. Aduh, kita ini kan keluarga, nggak perlu sungkan. Aku simpan dulu. Kapanpun butuh, bilang padaku. Ibu, suamimu sangat mencintaimu. Ryan, lihat ayah murahanmu itu. Baru beberapa hari keluar rumah. Sudah main dengan wanita murahan. Sungguh memuakkan. Pantas saja ATM pensiunannya. Nggak bisa dipakai beli gelang emas, Hem. Uangnya dihabiskan untuk si Jalang. Nggak tahu malu itu. Jenny, ayo pergi. Kita harus ambil kembali semua uang yang Ferry hamburkan untuk wanita itu. Uang Ferry cuma boleh dipakai kita. Cepat ambil. Bandingkan rambutku dan rambut Lala. Ingin tahu tanda bunga plumnya. Ada hubungannya denganku? Tanda bunga plum itu ciri genetik khas Pak Ferry. Kalau Lala punya tanda bunga plum, pasti ada hubungannya dengan Pak Ferry. Mungkin saja. Bawalah untuk dites. Semua dugaan. Gak ada apa-apanya. Dibanding bukti nyata. Aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Yoga barusan menelepon dan bilang dia hampir berhasil. Pulihkan rekaman kamera pengawas 7 tahun lalu. Kabari aku segera kalau ada perkembangan. Pergilah. Aku harus pulang. Nesa dan Lala masih menungguku untuk makan. Ibu, tetaplah bersama ayah selamanya, agar aku selalu bahagia. Sayang, selama Fer. Ayahmu nggak meninggalkan keluarga kita. Ibu akan izinkan dia tinggal selamanya. Tenang saja, Ibu. Aku akan selalu menyayangi ayah.
biar dia nggak mau meninggalkan kita. Dasar murahan, dasar wanita murahan. Buka pintunya, aku lihat kamu masuk. Cepat buka pintu. Kalau nggak dibuka, aku hancurkan pintunya. Lala, tunggu dulu di sini. Jenny, memang betul. Dia wanita murahan gak tahu malu. Yang menggoda Ferry. Kalian ini siapa? Dasar murahan, apa gunanya pura-pura gila? Dasar wanita penggoda nggak tahu malu. Wanita penggoda nggak tahu malu. Kenapa kalian memfitnahku? Aku bahkan nggak kenal kalian. Aduh, murahan gak tahu malu. Lihat baik-baik dirimu sendiri. Bukan penggoda, lalu apa? Kalian sebenarnya siapa? Kenapa diam-diam memotret aku dan Ferry? Siapa kami? Dengar baik-baik, aku ini menantu Ferry. Ya, anaknya Ferry. Kami ini orang terdekat Ferry. Kalian keluarga? Ferry, kalau begitu, kita keluarga. Siapa mau keluarga denganmu? Murahan, kami nggak mungkin mengakuimu sebagai ibu. Dasar murahan. Sudah cukup menggoda pria tua. Tapi kamu juga ambil kartu ATM-nya. Sampai aku nggak bisa beli gelang emas. Dengar ya, uang Ferry, itu uang kami. Mau mengambil untung darinya? Mustahil. Aku dan Ferry bersama secara terang-terangan. Mana ada menggodanya? Aku nggak pernah pakai uang Ferry. Apa? Berani berbuat? Nggak berani mengaku? Ini uang Ferry yang kamu pakai? Dia kasih ATM. Tak kupakai. Bukan, aku dan Ferry sudah menikah. Mau habiskan uangnya atau enggak? Apa urusannya dengan kalian? Apa? Kamu sudah menikah dengan ayahku? Betul, aku dan Ferry menikah. Hari ini terima buku nikahnya. Sudah dapat persetujuan kami menikah dengan ayahku. Sudah tanya pendapat kami? Ferry ayahmu, bukan budak kalian. Dia mau menikah atau menikah dengan siapa? Apa urusannya sama kalian? Begitu dia menikah, semua uangnya diberikan padamu. Kami nggak dapat apa-apa. Mana bisa nggak butuh persetujuan kami? Nggak setuju pernikahan ini. Nggak tahu malu. Nggak berbakti pada Ferry. Sekeluarga malah memerasnya habis-habisan. Apa kalian masih punya hati nurani? Sebagai orang tua, dia harus bantu yang lebih muda. Kalau tidak, anaknya pakai nama keluarganya. Apa dia masih mau menanggung kami di masa tua? Kalian usir Ferry dari rumah. Masih berani bicara menanggung hidup tua? Keluar dari sini. Kalau enggak, aku lapor polisi. Jenny, lihatlah betapa mewahnya villa ini. Harganya pasti selangit. Seorang janda dengan anak. Jelas nggak mampu membelinya. Pasti Ferry pakai pensiunnya. Atau utang dari kantor. Untuk villa ini, buat wanita penggoda ini. Ini kawasan Villa Diaz. Tiap unitnya harganya puluhan miliar. Ferry benar-benar terlalu baik pada wanita ini. Apa? Harganya puluhan miliar? Ayahku pelit pada kami. Tapi untukmu, habiskan puluhan miliar? Dia pasti sudah gila. Dasar jalan nggak tahu malu. Cukup menggoda Ferry. Sekarang berani menipu dia. Agar dibelikan villa semahal ini. Ibu saudari. Hancurkan rumah ini. Jangan biarkan si Jalang ini hidup enak. Apa? Jangan mendekat. Ini rumah. Pak Ferry, Yoga perbaiki rekaman CCTV 7 tahun lalu. Foto wajah wanita itu sudah dikirim padamu. Apa? Wanita bersama ternyata Nisa. Kalau begitu bukankah Lala? Ini rumahku. Kalian nggak boleh masuk. Bagus. Kamu wanita jalan cuma pantas tinggal di kandang ayam. Beraninya menipu Ferry membelikanmu villa semewah ini. Benar-benar nggak tahu malu. Kalian menerobos rumahku. Tahu konsekuensinya? Ferry, ayah Ryan dan mertuaku. Jadi kami punya bagian atas villa ini. Bukan cuma masuk. Mesti kami hancurkan juga nggak masalah. Kalian nggak bisa seenaknya. Hari ini aku justru mau seenaknya. Kamu bisa apa? Semuanya hancurkan. Hancurkan sampai habis. Itu karya terakhir Master Apollo. Harganya 2 miliar. Itu jangan dihancurkan. Itu lukisan kuda Baskara. Harganya 6 miliar. Jangan disobek. Aku hancurkan. Lalu bagaimana? Aku robek. Lalu kenapa? Kamu? Barang di rumah ini dibeli uang ayah mertuaku.
Ambil yang bisa diambil. Hancurkan yang tak bisa diambil. Jangan sisakan apapun untuk si murahan ini. Ada masalah, aku tanggung jawab. Ayo, Kak. Jangan. Gak boleh. Kalian ini perampok. Pak Ferry, hasil tes DNA sudah keluar. Hubungan darahmu dan Lala. Hasil tes 99.99%. Dia anak kandungmu. Apa? Lala benar-benar anak kandungku. Bagus sekali. Akhirnya aku punya putri sendiri. Aku akan segera pulang untuk beritahukan kabar baik ini pada mereka. Kalian merusak rumahku dan merampas barang-barangku. Kalian dipenjara seumur hidup. Halo, aku mau lapor polisi. Kamu mau telepon siapa? Apa? Mau semua tahu? Wanita murahan penggoda orang tua. Aku sudah laporkan ke polisi. Kalian akan membayar semua yang kalian lakukan hari ini. Percuma lapor polisi. Dasar wanita murah. Kamu sudah pakai uang ayah. Kamu harus dihukum. Seseorang lepaskan bajunya. Lagi pula, dia nggak tahu malu. Nanti, dia semua orang lihat betapa rendah dan hina wanita murahan ini. Ibu, Lala, jangan sakiti ibuku. Dasar anak sialan, beraninya mendorongku. Lihat bagaimana aku akan menghajar. Jangan. Hentikan. Siapa yang berani menyentuh putriku? Siapa yang berani menyentuh putriku? Dasar tua bangka beraninya memukul orang. Brengsek, nggak tahu aturan. Bagaimana kamu? Dasar tua bangka, siapa kasih kamu nyari? Ayah, kenapa pukul orang? Ajinna wajah hati mana robos rumah kita mengganggu kami, aku takut. Jangan takut sayang, ayah di sini. Sekarang, ayah akan tegakkan keadilan untukmu dan ibumu. Ayo, kamu dasar brengsek. Berikan uang Jenny pada wanita murahan ini. Kamu juga memukul Jenny dan Ryan. Apa kamu masih punya hati nurani? Dasar tua bangka. Siapa sih dulu kamu nikah dengan wanita murahan ini? Masih menganggap aku dan Ryan kembalikan anak dalam kandungan. Ayah, kenapa yatim begini? Kamu masih mau jadi ayahku. Kamu masih ingin cucu di perut Jenny. Gak masalah, kalian memerasku. Diusir dari rumah pun tak apa. Tapi kalian gak seharusnya menyakiti Nessa dan Lala. Sejak aku dan Nessa menikah, harus lindungi mereka. Karena kalian sudah menyakiti mereka. Kalian harus tanggung akibat. Kalian menerobos masuk, merusak barang, merampas perhiasan Nessa. Bahkan memukul Nessa dan Lala. Apa kalian masih punya hati nurani? Kami menerobos masuk villa, menghajar ibu dan anak murahan itu. Semua karena salahmu. Beri uang kami pada mereka. Mas ini. Anggur ini, villa mewah ini. Harusnya milikku dan Ryan. Kalau kamu gak hambur-hamburkan uang kami juga malas kesini. Villa Diaz ini. Dan semua barang di dalamnya. Gak ada hubungannya denganku. Semua dibeli Nessa sendiri. Kalaupun anggap aku yang beli, itu juga uangku. Apa hubungannya dengan kalian? Hem, kamu bilang, milikmu, bukankah? Milikmu, milik Ryan dan kami. Kalau dipisah, mana mungkin kita jadi keluarga? Keluarga? Yang kamu sebut keluarga adalah merebut rumah Ferry, menguras tabungannya, lalu menendangnya keluar. Aku pernah lihat orang gak tahu malu, tapi belum lihat kalian wajarkan pemerasan. Diam. Wanita murahan, urusan keluarga kami, bukan hakmu untuk ikut campur. Oke, nggak usah bicara soal keluarga. Mari kita bahas soal ganti rugi. Siapa Bu Nessa yang lapor polisi? Aku yang lapor polisi. Mereka menerobos rumahku. Dipukul, dipermalukan, hartaku dirampas. Aku mau mereka dihukum berat dan minta ganti rugi. Bu Nessa, tenang saja. Kami akan segera melakukan audit keuangan. Dasar murahan. Apa bagusnya pura-pura? Semua rongsokan ini memang harganya berat. Sok-sokan dinilai kerusakannya. Benar-benar lucu. Kerusakan apa yang mau dinilai? Bukannya semua ini dibelikan. Ferry untukmu. Ferry dan Ryan, ayah dan anak. Apa polisi mau campur urusan keluarga kami? Dengar baik-baik. Istriku, Nessa Ivana, adalah presidir grup Nessa. Villa Diaz ini dan isinya miliknya termasuk aku. Apa? Ternyata Nessa Ivano Cio Group, Nessa. Berarti dia atasanku langsung. Mustahil. Ini nggak mungkin. Pria tua ini ternyata bisa disukai. Wanita tercantik kota Olga. Aku nggak terima. Kamu pikir dirimu siapa? Urusanku dengan Nessa. Apa hakmu mau terima atau enggak? Aduh, Pak Ferry, kamu ini bicara apa?
Jika kau penting bagiku, kau pesan. Kalau enggak, kamu ini siapa? Nggak ada artinya sama sekali. Dia, ratu bisnis. Bu Nesa. Aku bisa bersaksi, dia memang Bu Nesa dari grup Nesa. Bu Nesa, semua ini salah paham. Kita keluarga sendiri. Ini cuma masalah kecil antara kita. Jangan buang-buang ke polisi. Lebih baik suruh mereka pulang. Siapa yang sekeluarga denganmu? Kalian penjahat perusak hartaku. Bu Nesa, hasil audit kerugian sudah keluar. Total nilainya 20 miliar. Apa? 20 miliar, 20 miliar. Apa? 20 miliar. Bagaimana mungkin? Barang-barang rongsokan ini mana mungkin bernilai 20 miliar? Oh benar, anak pernik aneh. Tante porselen kaligrafi dan lukisan piring. Mana mungkin harganya segitu? Piring giok putih dinasti Cita yang hancur. Harganya 1,6 miliar. Patung-patung hancur harganya 2 miliar. Juga lukisan kuda Baskara. Harganya 6 miliar. Ditambah anggur, kaligrafi, lukisan, batu giok, dan perabotan 20 miliar. Itu perhitungan kasar. Belum termasuk biaya pengobatan Bu Nesa dan ganti rugi psikologisnya. Kalau perbuatan kalian tak dapat, Bu Nesa, saya golong perampokan dan penganiayaan jahat. Hukuman minimumnya lebih dari 10 tahun penjara. Karena kalian masih kerabat Ferry, bayar aku 20 miliar saja. Dan akan kumaafkan. Kalau enggak, jangan pikir bisa lari. Aku nggak percaya. Patung dan piring ini nggak bisa makan atau minum. Masa semahal itu? Jangan minta terlalu banyak. Kalau enggak, aku laporkan karena pemerasan. Ini nota pembelian. Semuanya tercatat jelas. Bisa dicek di situs resminya. 20 miliar. Ini harga tahun lalu. Tahun ini perkiraannya meningkat 3 miliar. Kalian bisa pilih ganti rugi Bu Nesa atau pilih di penjara. Jenny, sesuai kesepakatan, kamu yang tanggung jawab. Sekarang, kamu jangan kabur. Ya, kamu yang suruh hancurkan. Cepat bayar. Aku nggak mau di penjara. Kalian. Bu Nesa, aku Ryan Satya. Salah satu manajemen atas grup Ivano. Mulai sekarang nggak lagi. Kamu dipecat. Apa? Bu Nesa, kamu menikah dengan ayah. Aku anak ayahku. Aku juga anak. Tolong, demi ayahku. Diam. Aku nggak punya anak sepertimu. Ayah, kamu tampar aku. Kamu gila. Benar. Aku gila. Membesarkanmu bertahun-tahun. Kupri rumah dan pensiunan. Jualan semangka buat tambahan. Awalnya kupikir, aku sudah kerja keras. Paling nggak kamu ingat kebaikan. Tapi ternyata, kamu nggak cuma durhaka, tapi juga nggak bermoral. Kamu bawa ibu mertuamu untuk mengganggu Nesa. Sudah seharusnya. Kamu minta maaf dan ganti rugi, tapi kamu malah memanfaatkan statusmu sebagai anak untuk menghindar. Bahkan minta aku tanggung kesalahanmu. Di mana hati nuranimu? Ferry, masa aku masih anakmu? Jenny masih menantumu. Dia sedang mengandung cucumu. Kamu tega lihat kami di penjara? Benar. Ferry, kamu nggak mikir? Kamu cuma bergantung pada Bu Nesa. Lagi pula, kalian masih ayah dan anak. Jangan lupa anak setelah punya istri. Ferry, aku nggak akan bayar. Berani penjarakan aku, cucumu gugur, keluarga Satya lenyap. Gak masalah. Aku sudah berikan yang terbaik. Untuk rakyat, ikhlas tanpa pamrih. Kalian mau apa? Silakan saja. Ferry, kalau kamu ingin maafkan mereka, aku bersedia demi dirimu. Nesa, kesalahan mereka harus ditanggung sendiri. Aku nggak mau kalian menderita. Ferry, aku dan Lala akan selalu bersamamu. Senangnya ibu dan ayah selalu bersama. Keterlaluan setelah menikah jadi lupa anak, minta dihajar. Minggir. Berani-beraninya kamu pukul suamiku. Polisi, aku nggak mau memaafkan. Tangani saja sesuai aturan. Bu Jenny, kamu menerobos rumah orang, membuat kerusakan dan melukai orang. Kejahatan Tri. Ikutlah bersama kami untuk penyelidikan. Ayo, bawa pergi. Tak mau jalan. Ferry sial. Tunggu saja pembalasanku. Jalan. Ferry, apapun ucapan Ryan, dia tetap anakmu. Apa aku keterlaluan gak kasih mereka kesempatan? Dulu kukira, Ryan cuma pengecut. Baru sekarang aku tahu, dia memanfaatkan istrinya dan mertuanya, lalu sembunyi di balik layar. Mereka tadi bahkan melukaimu dan Lala tanpa ganti rugi. Aku ingin mereka sadar. Kalau enggak, mereka akan membuat masalah lagi. Oke, aku akan menurutimu.
Nesa, maaf. Ini semua salahku. Sampai mereka menyakiti kalian. Yang lebih salah lagi, aku gagal melindungi kalian. Ini bukan salahmu. Mereka yang keterlaluan, terobsesi dengan uang. Dan kamu hari ini sudah sangat baik. Aku dan Lala sangat senang. Ibu, kamu senang dengan ayah? I guess you. Kamu ini jangan ikut-ikut obrolan orang dewasa. Bukannya aku ada karena kalian orang dewasa. Kamu. Jangan asal bicara. Nesa, aku juga mau jelaskan. Yang di hotel waktu itu. Kalau kamu keberatan dengan masalahku, di Hotel Leman waktu itu, pertimbangkan lagi saja. Mau lanjut atau enggak sama aku. Nesa, bukan itu maksudku. Aku masih ada kerjaan. Aku mau cari investasi di pertemuan gaya besok. Ini harapan terakhir. Grup Nesa. Kalian makan saja dulu. Pak Okan, anak dan menantu Ferry, dipenjara karena ribut di Villa Diaz. Anggur Susan, dia mempermalukan. Demi menyenangkan pacar baru, sampai memenjarakan keluarga. Nesa bisa suka pria macam dia. Nggak masuk akal. Hubungi koneksi, tebus dan bebaskan. Anak Ferry, aku nggak cuma mau mendapatkan Nesa, tapi juga menghancurkan hati. Ibu, masakan ayah enak banget. Ayo cobain. Nesa, kamu kemarin kelihatan kurang sehat. Jadi ku buatkan bubur. Ayo duduk. Ayah konyol, kok panggil ibu pakai namanya? Harusnya panggil sayang. Aku bangun kesiangan. Mau ada rapat di kantor. Nggak sempat sarapan. Nanti makan di kantor saja. Cepat, Lala. Habis ini ku antar sekolah. Bagaimana kalau aku antar Lala? Nggak usah. Aku sih Helen. Hari ini adaptasi dulu di rumah. Nanti sore jemput Lala. Sudah ya, aku terlambat. Ayo, Lala. Nesa, Lala, belakangan cuaca panas. Ini teh herbal buat kalian. Jangan lupa diminum. Terima kasih, ayah. Ternyata diperhatikan oleh seseorang. Begini rasanya. Ini punyamu. Nesa, ayah pingsan. Pendarahan otak. Pasti karena anggur oplosanmu. Saya pulang sekarang juga. Putar balik ke rumah ayah. Ayah nggak apa-apa. Apa kalian sudah panggil dokter? Nesa, kamu akhirnya pulang. Kakak. Apa ini? Katamu, ayah pingsan dan pendarahan otak. Dasar anak durhaka, apa-apaan kamu? Kalau nggak bilang gitu, apa kamu mau pulang? Mau apa aku disuruh pulang? Usul kamu pulang. Tentu saja soal pernikahan. Kalau nggak, buat apa lagi? Cuma bikin marah. Pernikahan? Ya, kami setuju Pak Okan menikahimu. Seserahannya sudah diterima. Cepat cari tanggal baik. Menikah dengan Pak Okan, biar aku nggak khawatir lagi. Nesa, Pak Okan tulus padamu. Sertifikat villa uang 20 miliar teh asli Doria. Semuanya sangat hebat. Dengan semua ini, jangankan untuk menikahimu, menikahi 10 gadis perawan juga, ini lebih dari cukup. Menikah? Kalian saja sana. Aku nggak mau menikah dengannya. Waktu itu, dia kasih aku obat, lalu menindasku 7 tahun. Lala berkali-kali diculik. Aku ingin membunuhnya. Mana mungkin menikahinya? Kalian nggak bisa lihat. Dia nggak suka aku. Dia cuma ingin mempermainkanku dan ingin merebut bioteknologi AI milikku. Jangan bicara yang gagah. Jawab sekali lagi. Mau menikah nggak? Harus mau. Kamu masih anak kandungku. Kalau menolak, kamu dan anak sialan ini keluar dari keluarga Ivan. Jangan pernah kembali. Di hari ulang tahun ini, aku sudah putus dengan kalian. Aku sekarang di sini karena aku khawatir padamu. Kalau kamu yakin ingin mencampakkan aku, oke, kita putus hubungan. Lala, ayo pergi. Siapa yang izinkan kamu pergi?
Siapa yang izinkan kamu pergi? Kenapa? Kamu mau memaksaku? Atau kasih aku obat? Zaman apa ini? Masih pakai cara-cara kotor? Kamu terlalu meremehkan aku. Kamu wanita yang kusuka. Mana mungkin aku mau melukaimu? Tapi itu bukan berarti aku nggak tega melukai orang lain. Biar kutunjukkan sesuatu. Brengsek, kenapa kamu culik mereka? Katanya, mereka sahabat terbaikmu. Menurutmu, kalau ku jual ke luar negeri, mereka bakal dendam nggak? Brengsek, berani sakiti mereka. Aku akan kerja sama dengan keluarga Rusli dan Mirza melawanmu. Ancaman ini masih belum cukup. Lalu, bagaimana dengan ini? Siap. Apa-apaan kamu? Percaya nggak? Begitu aku kasih perintah, Bobby di sana akan menembak Ferry. Lalu, anak buah Bobby akan memberinya pelajaran sampai mati. Oh kan, dia cuma penjual semangka. Nggak ada hubungan dengan kita. Kenapa kamu menyakitinya? Dia merusak rencana. Bahkan menikahimu. Apa salahnya aku bunuh dia? Dia bukan suamiku. Dia cuma kusuruh pura-pura. Dia nggak bersalah. Jangan libatkan dia. Apa? Dia suami pura-pura, dia suami pura-pura. Akhirnya ngaku dia dibayar buat pura-pura. Aku juga yakin kamu nggak mungkin suka penjual semangka. Dasar anak durhaka. Berani-beraninya menikah keluarga sendiri. Kutegaskan sekali lagi. Dia nggak bersalah. Jangan sakiti. Masalahmu selesaikan denganku. Dia terlanjur terlibat. Ingin aku melepaskannya? Boleh. Asal kamu menikah dengan... Paham? Aku hitung mundur. Dari 10. Kamu pilih menikah dengan... Atau pilih Ferry mati. Kamu tahu, Bobby sendiri sangat dendam padanya. Jangan harap Ferry bisa melawan 10 orang sekaligus. Hari ini Bobby bawa pistol. Sekuat apapun Ferry, Bobby juga tetap bisa menembak kepalanya. Kejam. Keterlaluan. Kamu sungguh biadab. Kamu pasti dapat karma. Kata-kata itu nggak ada arti. Hitung mundur dari 10. 10, 9, 8. Dasar anak durhaka masih tetap menolak demi mendapatkanmu. Pak Okan sudah berusaha keras. Ini bukti jelas dia sungguh mencintaimu. Masih mau apa lagi? Hah? Nesa, Pak Okan termasuk yang terkuat di kota. Dengan menikahinya, kamu untung besar. Krisis perusahaanmu juga bisa dibantu. Ibu, kau jangan mau. Ayah itu hebat. Dia nggak akan mati. Sekuat apapun ayah pecundangmu itu, mana bisa melawan peluru? Kalau ditembak Bobby, ayahmu pasti langsung mati. 3, 2, 1. Aku bersedia. Aku bersedia menikah denganmu. Jangan sakiti Ferry. Aku bersedia menikah denganmu. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Terima kasih atas pilihan bijak. Jangan khawatir, dia akan kulepaskan. Karena kamu sudah bersedia. Jangan tunggu besok. Hari ini langsung. Tempat pernikahannya sedang didekorasi. Nanti kukirim gaun pengantinnya. Oke. Aku bersedia melakukan apa saja. Tolong suruh mereka lepaskan Ferry. Bobby, jangan sakiti Ferry. Usir saja dia keluar kota. Aku sudah menurutimu melepaskannya. Saatnya kamu menepati janjimu. Jangan ingkar janji. Kali ini dia selamat. Lain kali nggak akan begini. Aku punya anak buah. Punya uang. Untuk membunuhnya, cuma urusan kecil. Polisi. Aku orang yang memegang janji. Nggak akan ingkar. Ibu, jangan menikah dengannya. Diam, anak sialan. Kalau kamu menghalangi, aku hukum kamu. Ibu pasangan ayah. Aku cuma suka ayah. Lala, maaf. Ibu terlalu lemah. Nggak bisa melindungimu dan ayah. Sudahlah, sayang. Jangan menangis. Matamu jadi merah. Kalau nggak jadi menikah hari ini, aku bisa marah.
habisi dia. Halo ayah, halo ibu. Sebagai menantu yang baik, aku mengundang kalian berdua dan kakak-kakak untuk datang menghadiri pernikahannya. Bobby? Betul sekali. Sini aku. Gak nyangka kita ketemu lagi secepat ini. Tony memenjarakanku. Pak Okan berhasil mengeluarkanku. Waktu itu, kamu suap Tony untuk memukuliku. Meredakan konflik antara kamu dan Nesa. Sekarang, nggak ada lagi. Yang bisa kamu suap. Apa maumu? Kata Pak Okan, kalau kamu nggak melawan, patahkan kedua kakimu dan buang dari kota Olga. Kalau kamu melawan, langsung bunuh dan buang ke sungai buat makanan ikan. Pikirkan, mau pilih yang mana? Bobby, kamu sudah pernah mengalami, kenapa nggak kapok juga? Kalau aku jadi kamu, beruntung bisa bebas, harusnya berhenti. Jaga sikap dan perbuatan. Kenapa habis keluar? Masih sok jagoan? Mau cari mati? Punya hak apa? Kamu menggurui, kamu sendiri merasa kuat, biar ku tumpahkan darahmu. Hari ini ada 300 pasukanku. Meski kamu bisa melawan 3, apa gunanya? Apa bisa melawan 300? Meski kamu bisa kalahkan 300 orang. Bisakah kamu melawan? Senjata di tanganku. Begitu aku tarik pelatuk, nyawamu akan melayang. Jawab, kamu ingin pilih yang mana? Aku pilih patahkan tangan dan kakimu. Sudah seperti ini. Masih sombong juga semuanya. Habisi dia. Apa? Susan dan Raja Asta? Dua tokoh hebat ini bisa kuasai dunia. Kenapa sampai di sini? Mereka menuju ke sini. Kita nggak menyinggung mereka, kan? Sembunyikan tongkat kalian. Jangan sampai salah paham. Ya, semoga nggak ada hubungan dengan kita. Kalau nggak, mereka pasti akan menggilas habis kita. Hormat pada Pak Ferry! Hormat pada Pak Ferry! Kenapa kalian di sini? Pak Ferry, kami dengar kamu menemukan istrimu dan putrimu. Kami ingin datang berkunjung. Selain itu, kami ingin mengundang mereka untuk hadir di pesta ulang tahun Gaya ke-20 merasakan kejayaanmu. Tapi, sepertinya nggak bisa, kata Bos Bobby. Dia mau mematahkan kakiku dan mengusirku dari kota Olga. Mengganggu Pak Ferry. Patahkan tangannya, patahkan kakinya. Usir dari kota Olga. Pak Ferry adalah pendiri Gaya. Kamu mengganggunya, berarti mengganggu Gaya. Pengkhianat negara Bria. Hah? Bukan. Bu Susan, Raja Asta, ini salah paham. Ini semua salah paham. Kami juga nggak tahu. Ternyata dia Pak Ferry. Jadi, semua yang terjadi selanjutnya adalah salah paham. Pengawal, patahkan semua tangan dan kaki mereka. Aduh, Raja Asta. Kita minum bersama di pesta keluarga Nando. Aku juga kenal dekat dengan Pak Iqbal. Jadi tolong. Aku baru ingat, kamu sangat sombong. Dibeking keluarga Nando. Pengawal, cekal keluarga Nando. Tangkap yang bersalah. Bunuh kalau perlu. Patahkan tangan dan kaki mereka. Usir dari kota Olga. Ya. Raya, Asta, maaf. Aduh. Ampuni aku. Putri kecilku, ada apa? Ya gawat, aku dikurung di rumah kerajaan. Ibu diseret ke hotel untuk menikah. Semuanya kembali. Ryan, ibu tirimu mau jadi istri Pak Okan. Ayahmu kehilangan segalanya. Nesa, bagaimanapun anak orang kaya. Ferry itu sampah masyarakat. Nggak layak. Jangan bicara lagi. Dia bukan lagi ayahku. Ingat kata-katamu ini. Ayahmu sekarang dicampakkan Nesa.
dan menyinggung Pak Okan. Dia cuma bisa hidup di jalanan, jadi pemulung sampah. Saat dia menderita dan minta bantuanmu, jangan kasihan padanya. Kalau enggak, kamu juga aku tinggalkan. Dengar itu? Tenang, aku nggak akan bantu saat dia memutuskan untuk memilih Nessa dan memenjarakan kita. Dalam hatiku, dia bukan ayahku lagi. Aku sudah tes DNA. Dia bukan ayah kandungku. Dia cuma teman ayahku. Demi uang santunan ayahku, dia mengadopsiku. Apa? Dia bukan ayah kandungmu? Benar, Pak Okan yang membantuku. Alasan dia mengadopsiku hanya untuk merampas santunan kematian ayahku. Fair ini. Ternyata licik. Lain kali ketemu dia, kalau tak kembalikan uang santunan ayahmu, ku kasih ke dia. Benar, uang santunannya harus direbut lagi. Meski dia harus jual ginjal dan organnya, itu uang kita. Jangan biarkan penjual semangka itu merampasnya. Cepat usir Ryan dan keluarganya. Aku menyelamatkan mereka. Dia juga tamu VIP-ku. Sayang, mana mungkin kusir mereka? Kamu sengaja ingin membuatku muak? Enggak, aku cuma mengingatkanmu kalau Ferry sudah dicampakkan semua orang. Meski dia selamat dari Bobby, dia cuma bisa mati kelaparan di jalan. Kamu? Cerialah sedikit, bahagia. Kalau sikapmu selalu buruk padaku, aku juga akan memperlakukanmu dan Ferry dengan buruk. Keterlaluan. Keterlaluan? Di kamar pengantin malam ini akan kutunjukkan apa itu keterlaluan. Tersenyumlah, kalau enggak, ku minta Bobby membunuh Ferry. Okan, aku akan membencimu selamanya. Enggak peduli. Makin kamu benci, makin aku senang. Aku senang melihat wajah penuh bencimu. Semuanya, lihat. Mempelai wanita menangis bahagia sampai gemetaran. Dua kekasih yang akhirnya bersatu. Sangat menyentuh. Ini membuktikan mempelai wanita sangat cinta pasangannya. Baiklah, agar mereka segera bersatu. Dalam pernikahan ini, aku nyatakan upacara pernikahan resmi dimulai. Upacara pernikahan resmi dimulai. Mempelai pria dalam suka maupun duka, miskin maupun kaya, sehat maupun sakit. Apa kamu bersedia mencintainya selamanya? Aku mengejar Nessa selama 7 tahun. Menunggunya selama 7 tahun. Akhirnya aku memilikinya. Aku tentu saja bersedia. Mempelai wanita bersedia selamanya mencintai mempelai pria. Katakan bersedia. Lalu cium aku. Kalau enggak, aku bunuh Ferry sekarang juga. Mempelai wanita bersediakah mencintai mempelai pria selamanya? Dia nggak bersedia. Penjual semangka beraninya sok hebat di sini. Brengsek beraninya tampar kakakku. Beraninya tampar anakku. Tua bangka beraninya kamu. Dasar brengsek. Ferry. Nessa, maaf, aku terlambat. Harusnya kamu pergi. Mereka akan memukulimu. Nessa, kamu istriku. Bahaya sebesar apapun, pasti akan kuhadapi. Jangan takut. Kamu dan Lala akan baik-baik saja. Ibu, jangan menangis. Ayah itu hebat. Dia menyelamatkan aku dan Bibi. Dia bisa menyelamatkanmu juga. Dasar penjual semangka, beraninya bikin ribut di sini. Akan kubunuh kamu di sini. Dasar brengsek, beraninya kamu lancang pada Pak Ferry. Apa? Pak Ferry? Apa? Pak Ferry? Ternyata Ferry orang yang sangat kuat dan berkuasa. Pemimpin gaya. Mana mungkin? Dia cuma penjual semangka. Mana mungkin Pak Ferry yang itu? Jadi, anggur yang itu bukan curian? Itu penghormatanku untuk Pak Ferry. Kenapa Pak Ferry dituduh mencuri? Ferry? Dia Pak Ferry? Pak tua yang paling aku benci. Ternyata Pak Ferry. Aku menyia-nyiakan orang hebat. Gak mungkin. Dia penjual semangka. Mana mungkin dia Pak Ferry? Gak percaya. Aku gak percaya. Dengan identitas dan status Pak Ferry, apa bedanya? Kamu percaya atau enggak?
Ferry. Jadi kamu Pak Ferry? Benar, aku Pak Ferry. Tapi itu cuma nama. Di sini, aku suamimu. Dan ayah Lala. Bohong. Itu pasti bohong. Ferry bertahun-tahun hidup bersamaku. Dia pecundang dan pengecut. Mana mungkin dia Pak Ferry? Dasar nggak guna. Pak Ferry orang rendah hati. Beraninya kalian menghinanya. Kau tahu siapa yang berpedang satu? Mengalahkan 300 pasukan 8 negara? Apa kamu tahu? Siapa terebot? Meraup triliunan dari bursa efek dunia. Tahukah kamu siapa pembawa perdamaian? Membuat seluruh dunia takut kepada beliau. Semut kecil, beraninya mengadang kereta katak di dalam sumur, beraninya menghina naga di langit berlutut. Maaf. Royas, maaf. Mau minta maaf. Jangan padaku, tapi pada Pak Ferry, ayam meninggal. Pak Ferry nggak tega. Kamu menderita di panti asuhan, membesarkanmu seperti anakku. Pak Ferry nggak merebut uang santunan ayahmu. Semua dihabiskan untukmu. Bahkan rumahnya sendiri dan uangnya diberikan kepadamu. Bahkan jualan semangka di jalan untuk tambahan uang. Kamu tak tahu terima kasih. Justru mengusirnya dari rumah. Memukul istri dan anaknya. Apa kamu masih manusia? Pak Ferry maklumi kami. Jangan harap. Ayo maafkan. Nggak. Ayah, beri aku kesempatan lagi. Nggak sudi. Ayah. Kami sadar kami salah. Mulai sekarang, Ryan dan aku akan menghormatimu. Akan memberimu cucu-cucu yang baik. Oke, benar. Oh, aku juga tahu tari-tarian. Aku bisa menghiburmu. Ayah, apa kamu tega pada anak yang kamu besarkan sendiri? Minggir! Sejak kalian datang, menyakiti Nessa dan Lala, hubungan kita sudah berakhir. Demi pengorbanan ayahmu, rumah dan pensiunan bisa kuberikan padamu. Tapi kalian harus bayar 20 miliar kepada Nessa. Juga, mulai hari ini, hubungan ayah dan anak kita putus sepenuh. Ayah, ya kamu besarkan Ryan. Apa kamu tega padanya? Kamu begini, tak merasa bersalah pada mendiang ayah kandungnya. Aku? Tindakanku nggak salah. Ferry, kita orang tua. Jangan terlalu kaku. Kasihan anak-anak. Ayolah, kembali pulang. Ayah! Kamu nggak menganggapku, tapi kamu harus pikirkan cucu yang belum lahir. Kamu ingin anakku lahir tanpa kakeknya. Ryan, aku sudah berikan yang terbaik untukmu. Sekarang hatiku hanya ada Nessa dan Lala. Ayah! Nessa, selamat untukmu. Kamu mendapat suami yang sempurna. Keluarga Ivano akhirnya bangkit. Nessa, mulai sekarang kami menurut padamu. Keluarga Ivano diserahkan padamu, Pak Wira. Dan kalian, kita nggak ada hubungan. Kalau kalian terus saja ingin menggangguku, aku nggak akan segan. Kamu? Bagaimana? Perlu kubahas kekejaman kalian? Memaksa Nessa menikah. Aku nggak terima. Nggak terima, Pak. Pak Ferry, kamu orang paling berkuasa. Kamu bisa dapat wanita manapun. Kenapa harus merebut Nessa dariku? Dia tidur dengan pria nggak jelas sampai melahirkan anak. Pantaskah dia mendapat segalanya darimu? Status keluarga Nando dan Ivano gak serendah wanita murahan ini. Juga, kalau semua orang tahu Pak Ferry menikah dengan wanita kotor, Gaya bisa jadi bahan tertawaan, membawa malu bagi Gaya. Benar, Pak Ferry, kamu berkuasa. Setiap tindakanmu mewakili Gaya. Meski bukan gadis kaya, harus gadis perawan. Ayah, benar kata Pak Okan. Meski kamu Pak Ferry, pertimbangkan situasinya. Jangan biarkan orang mentertawakanmu dan Gaya. Diam semuanya. Satu-satunya istriku adalah Nessa. Ferry, aku tahu perasaanmu padaku. Tapi mereka benar. Kamu harus menikah dengan gadis yang suci, yang lebih baik. Benar. Memang benar. Kamu wanita jalak. Cuma pantas jadi mainanku. Nggak punya harga diri. Tutup mulutmu. Dia istriku. Nggak perlu penilaian dari Pak Ferry. Haruskah kamu menikahinya?
meski harus menentang seluruh dunia. Benar. Kenapa kamu begini? Karena dia wanita pilihan. Dia juga melahirkan anak dan membesarkannya. Sudah cukup? Apa? 7 tahun yang lalu, pria yang tidur dengan Nessa. Itu kamu? Itu kamu? Apa? Ayah Lala sialan itu, Pak Ferry. Kami selalu mengira Nessa tidur dengan lelaki nggak jelas. Ternyata Pak Ferry yang paling berkuasa. Kenapa bukan aku? Kenapa? Kamu, benar itu kamu? Benar. Kamu yang kasih obat. Di Hotel Leman, pria yang tidur dengan Nessa. Itu aku. Juga, akulah yang kalian sebut lelaki nggak jelas. Aku, ayah kandung Lala. Enggak. Aku nggak percaya. Nggak percaya Nessa seberuntung itu. Apa aku tuh percayamu? Pengawal, bawa Okan pergi. Selidiki kejahatan. Dari obat bius sampai penculikan anak. Kamu keterlaluan. Kubunuh kamu. Melawan Pak Ferry. Memangnya kamu mampu? Okan pernah kasih obat. Lalu, mengancam Nessa dengan nyawa. Dan berkali-kali menculik Lala anakku. Pengawal, bawa dia ke pengadilan. Juga keluarga Nando dan Ivano. Singkirkan semuanya. Tangkap mereka. Bunuh kalau perlu. Siap. Pengawal. Ayah, benar-benar anak kandungmu? Lala, tentu saja. Ayah sudah tes DNA. Kamu anak kandung ayah. Nessa, andaikan aku tahu lebih awal. Kamu dan Lala nggak perlu menderita. Beri aku kesempatan. Menebus kesalahanku. Kumohon. Aku sudah bilang, aku nggak membencimu. Sikapmu membuktikan kamu suami dan ayah baik. Sayang, kamu terlalu baik. Ayahku sayang, ibuku sayang. Kalian bersedia selalu bersama selamanya? Aku bersedia. Aku bersedia.